Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, para petani walet di seluruh Nusantara, begitu juga di negara tetangga kita. Jumpa lagi dengan saya, Mitra Koloni Channel. Nah, pada pagi hari ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana mempertahankan anak walet ya. Karena di beberapa pertanyaan di kolom komentar video saya sebelumnya, banyak yang menanyakan tentang apakah anak burung walet itu bisa dipertahankan di dalam RBW kita. Nah, karena kasus yang banyak terjadi itu, dia menceritakan kondisi RBW-nya bahwa mungkin kurang lebih 100 ekor yang sudah mengeluarkan anak, namun yang kembali itu hanya kecil sekali, dan bahkan ada yang menyampaikan bahwa tidak ada yang kembali. Dan hal itu memang bisa terjadi, sahabat uleter, karena beberapa video saya juga sudah menjelaskan bahwa kita berbudidaya walet itu kita berhadapan dengan alam. Artinya kita membudidayakan walet itu di alam bebas ya. Nah, jadi kita hanya sebatas membuat satu fasilitas, membuatkan rumah kandang agar dia bisa menginap. Jadi dia untuk masuk itu dia melalui proses alami ya, dengan menseleksi semua rumah-rumah walet, keluar masuk. Nah, hingga pada suatu saat nanti dia akan menentukan menginap pada tempat yang disukai tadi. Nah, jadi mempertahankan anak walet itu, sahabat walet, memang agak susah ya. Jadi saya pernah mengatakan bahwa lebih baik kita berfokus kepada menarik burung walet daripada mempertahankannya. Kan menarik dengan anak burung walet itu saya kira lebih mudah daripada mempertahankan, karena dia tidak bisa ditahan, karena dia perilaku alaminya, instingnya itu memang selalu mau mencari di alam bebas, mencari makan di alam bebas, seperti itu. Dia mau nginap di mana saja dia bisa. Jadi tidak bisa kita mengatur anak burung walet kita agar itu bisa kembali. Kalaupun ada yang kembali itu mungkin tidak seberapa, mungkin sekitar 5%, 10%, berdasarkan pengalaman saya. Kalau saya pernah mengeluarkan anak itu kurang lebih 300 ekor ya, 300 sarang itu dia mengeluarkan anak. Yang kembali itu saya pantau lewat CCTV, kemungkinan ada cuma 5 saja yang bisa kembali. Nah, tapi burung-burung lain, anak burung walet yang lain itu lebih banyak lagi. Nah, tapi yang biasa pantau di sarang di kandang itu sendiri tidak kembali, hanya beberapa saja. Tapi kalau yang di tempat lain kebanyakan anak burung itu, saya tidak tahu itu anak burung dari mana, tapi yang jelas anak burung bertambah. Jadi kita jangan berfokus kepada menahan, tapi berfokuslah kepada bagaimana menarik anak burung walet itu. Entah itu burung siapa, burung dari luar, karena itu memang burung bebas, burung tetangga yang diistilahkan orang menarik burung tetangga. Ya, pura-pura aja tidak tahu, jangan mengatakan burung tetangga ya, karena seolah-olah kita mengambil rezekinya tetangga itu. Jadi persoalan bahasa aja, lebih baik ya pura-pura tidak tahu aja, entah itu burung dari siapa. Tetangga juga tidak pernah mengakui bahwa itu adalah burungnya. Jadi itu burung bebas. Nah, jadi hal yang perlu diperhatikan di sini, sahabat uleter, ketika kita mau menarik anak walet itu, jadi kita siapkan fasilitas kita, RBW kita yang saya maksud, kita harus perbaiki tata ruangnya, kondisinya, temperaturnya terutama ya. Apalagi anak walet itu dia lebih cenderung menggunakan indera perasaannya ketika masuk dalam sebuah ruangan, ketika dia merasakan kondisi di situ menyerupai alam habitatnya yang asli, seperti halnya dengan yang ada di gua batu itu, maka dia akan nyaman tinggal di situ. Jadi kita jangan terlalu banyak membuang-buang energi untuk memikirkan bagaimana mempertahankan anak walet. Saya kira tidak perlu. Yang terpenting adalah kita menarik. Bahkan bisa lebih banyak lagi yang kita tarik kalau kita fokuskan ke fasilitas itu. Hal yang sangat rumit menurut saya untuk mempertahankan itu.
Tapi namun ada beberapa kawan-kawan semua yang bisa, yang memberikan konten tentang itu bagaimana, itu sangat bagus. Karena itu merupakan salah satu usaha ya. Ya kita berusaha itu ya kita cuma sebatas berusaha saja. Selebihnya kita pasrahkan kepada yang di atas. Namun kalau menurut saya, kita lebih baik berfokus kepada fasilitas saja. Jadi kita sebagai petani walet sebenarnya simple saja sebenarnya apa yang harus dilakukan. Tidak boleh kita perlu memikirkan tetangga punya dan lain sebagainya. Kita cukup berfokus kepada RBW kita sendiri, ya. Jadi tidak membuang-buang energi, perbaiki fasilitas yang ada di dalamnya, termasuk tata ruangnya tadi. Begitu juga temperatur, suhu, dan kelembaban RBW itu harus terjaga dengan baik. Nah, karena apa yang saya sebutkan itu adalah merupakan ketertarikan anak walet, begitu juga indukan walet untuk menginap dalam sebuah RBW. Seperti itu sahabat ulater. Jadi kita sebagai petani walet sahabat ulater yang perlu kita rubah itu sebenarnya mindset kita. Ketika kita mindset kita dari awal itu sudah benar, artinya pola pikir kita, apa motivasi kita ketika mau berbudidaya walet, terus bagaimana kita mengelola RBW kita. Nah, apabila pola pikir kita benar, maka saya kira akan berhasil. Akan tetapi kalau dari awal pola pikir kita itu sudah salah, maka saya yakin ilmu yang kita dapat juga mungkin tidak bisa diterapkan. Seperti halnya dengan memutus lintasan ya, memutus jalur kalau tidak salah itu, terus mempertahankan anak walet itu, terus apa lagi, banyak hal yang sebenarnya tidak perlu terlalu dipikirkan itu. Contohnya memutus jalur ya, memotong jalur itu hal yang sangat sulit dilakukan sebenarnya. Nah, itu karena pola pikir yang salah. Sebenarnya memutus jalur itu adalah sebuah istilah saja. Bagaimana kita menginapkan burung walet yang di area lintasan. Nah, seperti yang pada video saya yang live tempo hari itu, bahwa burung yang melintas di RBW kita sangat sulit untuk dihentikan. Kenapa? Karena memang yang burung yang pulang itu tidak ada niat untuk singgah. Ya, dia pergi mencari makan, dia keluar dari kandangnya niatnya untuk mencari makan. Setelah dia dapat makanan sore, dia pulang dengan tujuan mau memberi makan kepada anak-anaknya. Begitu juga ada yang ada tanggung jawab seperti sarang telur yang mau dia rame, dia pulang. Jadi tidak ada niatnya untuk berhenti. Jadi sangat sulit untuk dihentikan. Namun tidak berarti bahwa di area lintasan itu tidak ada peluang untuk menginapkan burung walet. Nah, itulah namanya menaklukkan lintasan ya. Kita berusaha menginapkan burung walet pada area lintasan. Karena bukan saja yang burung melintas yang kita hadapi, yang kita mau tarik. Nah, kita masih banyak harapan di sekeliling RBW yang ada di lintasan itu kan masih area pakan juga. Nah, kemungkinan di situ masih ada anak-anak walet atau burung-burung remaja yang masih bermain, itu kita peluangnya ada di situ. Nah, seperti itu. Nah, terus seperti mempertahankan anak walet itu usaha sebenarnya, istilah untuk itu hanya merupakan usaha saja. Bagaimana supaya mengurangi anak walet itu untuk keluar daripada RBW kita. Nah, jadi sahabat waleter, yaitu tadi kembali lagi kepada pola pikir dulu yang harus dibenahi. Semua petani walet menginginkan kesuksesan ya dalam mengelola RBW-nya itu. Namun kalau tidak dibarengi dengan ilmu, saya kira sulit untuk berhasil. Karena bekerja atau melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, saya kira mustahil untuk berhasil. Jadi di dalam budidaya walet ini, sahabat waleter, dibutuhkan ilmu. Ya, minimal kita harus selalu banyak bertanya lah kepada teman-teman kita yang sudah mengalami atau yang sudah sukses dalam mengelola RBW-nya sendiri. Jangan pernah
takut untuk bertanya atau malu. Karena memang kita sebagai petani walet itu dituntut untuk selalu belajar, berinovasi, terus bereksperimen. Nah, kalau kita tidak berhasil dalam satu cara, kita gunakan cara lain. Itu belajar dengan otodidak. Karena ilmu walet ini sahabat waleter tidak ada di dunia pendidikan ya. Di dunia pendidikan formal itu tidak pernah diajarkan. Jadi kita bisa melihat konsultan yang sekarang yang sudah profesional, petani-petani yang sudah berhasil itu kan belajar otodidak, belajar dari teman-teman praktisi yang lain, tidak pernah diajarkan di sekolah. Jadi jangan pernah berhenti untuk berinovasi, melakukan terobosan-terobosan baru. Seperti halnya dengan teman-teman kita yang ada di YouTube itu, banyak hal-hal yang dimunculkan baru ya. Jadi sepengetahuan saya dari tahun era 80-an itu sudah banyak sekali perkembangan atau temuan-temuan ilmu tentang dunia walet yang bisa lebih mempercepat lagi perkembangan berwalet di RBW kita. Jadi selalu berinovasi, melakukan terobosan-terobosan baru. Dan kita bisa belajar kepada senior-senior kita. Itu banyak artikel-artikel ya. Nah, saya tidak sebutkan namanya. Itu ada konsultan itu ternama di Asia itu sangat bagus diikuti artikelnya ya, banyak artikelnya. Terus ada video-videonya di YouTube itu kita bisa belajar dari dia karena dia memang adalah seorang pionir ya, dia seorang perintis dalam dunia walet dan dia dikenal di Asia Tenggara. Oke sahabat waleter, jadi poinnya adalah mempertahankan anak walet itu sangat sulit. Jadi kita lebih berfokus lagi kepada bagaimana menarik anak burung walet, bukan mempertahankan ya. Jadi pola pikir itu yang harus dirubah sebenarnya. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua agar teman-teman bisa mengelola RBW-nya dengan baik ya. Semoga saja video ini bisa memberikan manfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.